Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul. Saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai. Segitu gampangnya sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Iya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Sebenarnya apa yang menjadi sebab umum? Sebab umum dari keresahan ini, Bapak Presiden memaklumi. Pernyataan-pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan. Ada faktor kesenjangan sosial. Dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaan nyatanya apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen, saya menangkap itu ada. Dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polrinya,
panglimanya. Disorder. Ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Han Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu yang paling penting. Dan bicara aksi, anarkisme dan lain sebagainya, ya tentu kita juga sepakat sejak awal bahwa kerusuhan, anarki dan lain sebagainya itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas karena itu yang merugi juga kita semua. Rakyat Indonesia yang rugi ketika ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan ini ditindak. Nah, 2 hal ini yang menjadi penting catatan kita ketika peristiwa yang begitu besar yang menyita semua perhatian. Bahkan Presiden pun menjadi sangat konsen untuk menyelesaikan kasus ini sampai membatalkan perjalanan ke Tiongkok. Jadi menurut saya coba kita untuk memberi ruang pemerintah, memberi ruang aparat dan lain sebagainya untuk coba satu persatu akan diselesaikan. Dan saya meyakini betul ini dalam proses penyelesaian termasuk tadi siapa yang mendanai, siapa yang menjadi oknum dan lain sebagainya. Sabar, insya Allah semua akan terungkap dengan cepat dan hargai proses yang sudah dilalui dan sekarang sudah semua apa yang disebut tadi Aiman dan lain sebagainya akan diperiksa, diselidiki apakah memang ada keterlibatan dan lain sebagainya. Tapi anggota dewan jangan lagi empati dan menurut saya itu melukai rasa keadilan masyarakat, itu jauh lebih penting. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pipi, kursino.